Hai semuanya, aku Meli. Di sini aku mau sharing sedikit tentang pengalaman aku waktu ikut proses interview di BCA Finance. Jadi, seingat aku ya, waktu itu aku apply-nya lewat vendor outsourcing, itu namanya KPSG. Kalian cari aja tuh KPSG apa. Jadi sebelum interview di BCA Finance-nya itu aku interview dulu di outsourcing-nya. Itu interview online, jadi benar-benar full WhatsApp kalau dari vendor. Jadi kayak biasa ya, kalau interview di vendor tuh kayak basic aja, cuma perkenalan diri, terus pengalaman kerja kamu sebelumnya apa, terus juga aku ditanyain terkait kemampuan bahasa Inggrisnya, kamu pasif atau aktif, terus sebelumnya pengalamannya pernah nggak pengalaman yang pengalaman kerja yang pakai bahasa Inggris gitu. Nah, setelah interview vendor itu lanjut, aku disuruh untuk ikut psikotes online. Untuk psikotes online-nya biasa lah ya, kayak cuma basic baris deret kayak gitu-gitu. Nah, nggak lama dari psikotes online itu aku dihubungi lagi sama pihak KPSG-nya terkait posisi yang lagi emang dibutuhin gitu. Jadi waktu itu emang sebelum aku dihubungi buat posisi admin back office di BCA Finance ini, aku dihubungin buat tertarik gak maksudnya kayak ini lagi ada klien kita yang lagi butuh posisi apa, nanti kamu tertarik gak buat coba gitu. Nah yaudah kan, aku coba-coba juga. Nah terus sampailah nih aku dapet undangan di WhatsApp KPSG-nya itu nyuruh aku buat datang ke BCA Finance yang ada di BSD, kalau yang ada di BSD buat interview sama user gitu. Nah aku kaget kan, kayak tiba-tiba gitu, maksudnya sebelumnya nggak ada konfirmasi lebih lanjut gitu, maksudnya ya langsung gitu tiba-tiba dipanggil buat interview user. Agak kaget juga sih. Setelah sampai di BCA Finance itu ternyata aku tidak sendiri guys. Ternyata waktu itu ada 5 orang juga barengan untuk posisi yang sama. Jadi untuk proses interviewnya itu satu-satu, jadi kita dipanggil ke ruangan satu-satu, dan itu cukup lama, jadi 1,5 sampai 2 jam durasi interviewnya, tapi cenderung santai sih gitu. Nah untuk interviewnya, pertanyaan interviewnya apa aja, bisa seperti biasa ya, perkenalan diri, terus juga ceritain background pendidikan kamu, pokoknya apa yang ada di CV itu kamu jelasin gitu. Nah, tapi secara singkat aja, karena biar nanti ditanya gitu baru kamu jelasin lebih lanjut supaya gak kelamaan juga. Nah setelah background pendidikan ditanya ada pengalaman organisasi gak sebelumnya, karena memang waktu itu posisinya aku belum kerja gitu, baru banget nih, fresh graduate. Terus karena waktu itu aku ada beberapa pengalaman magang, ya udah aku ceritain kan pengalaman magangnya gimana, sebagai apa gitu. Terus ditanya setelah di perkenalan diri itu pasti ditanya lah yang kamu cantumin di sini itu. Kayak waktu itu contohnya aku ditanya terkait pengalaman magang aku ditanya pencapaian di tempat magang itu apa gitu, pencapaiannya apa, terus juga masalah yang pernah kamu hadapi apa, terus gimana sih cara mengatasinya. Terus ditanya juga yang kamu kerjain waktu magang tuh apa aja, sama ya kesulitan-kesulitan yang dihadapi apa, terus gimana cara kamu ngatasin kesulitan itu. Kurang lebih sih kayak gitu kalau terkait pengalaman kerja atau pengalaman magang yang ditanya ya. Terus pertanyaannya apa lagi ya? Oh ya, aku ditanya terkait keberatan nggak kalau misalnya weekend atau lagi tanggal merah itu masuk atau lembur gitu. Terus karena emang waktu itu aku posisinya yang nggak ada masalah gitu, maksudnya ya udah, karena emang tuntutan kerja yang nggak apa-apa gitu, selagi masih itu tanggung jawabnya kita gitu. Terus ditanya rumahnya deket nggak, nanti kalau misalkan kamu diterima di sini bakalan PP atau ngekos gitu. Terus ditanya juga terkait sama
kelemahan dan kelebihan kamu coba sebutin, terus dijelasin, pokoknya nanti bakal ditanya lah dari yang kamu sebutin gitu. Kayak misalnya kelemahan kamu lupa terus cara kamu ngatasinnya kayak gimana nanti, terus kalau misalkan kamu diterima di sini kamu lupa gimana, kayak gitu deh, bakalan diulik dari apa yang kamu jawab gitu. Terus seingat aku ya, aku sama sekali nggak ditanya terkait BCA Finance-nya, kayak apa sih yang kamu tahu tentang BCA Finance itu, kayaknya sih seingat aku ya aku nggak ditanya terkait itu gitu. Jadi benar-benar interview itu cuma ngejelasin diri kamu aja, diri kamu, pengalaman kamu, background pendidikan kamu. Oh ya, terus aku juga ditanya kenapa, kan karena aku itu jurusannya nggak linear, aku jurusan Kesmas, terus aku apply posisi ini, pasti ditanyakan kenapa kamu waktu kuliah milih jurusan ini gitu, terus kenapa sekarang mau kerja di sini gitu. Nah udah pas terakhirnya aku ditanya kenapa saya harus nerima kamu gitu. Terus ya udah ya, dengan berbekal belajar di YouTube, di TikTok segala macem, ya udah aku jawab aja seadanya gitu. Terus ya sebenarnya pas interview itu santai banget, jadi orang yang interviewnya juga nggak yang terlalu gimana ya, dibilang serem enggak sih, cuma ya emang banyak nanya ya, pastilah banyak nanya ya. Nah karena proses interviewnya yang sangat-sangat menyenangkan, aku tuh udah pede kayak kayaknya bakal diterima sih, soalnya si bapak-bapaknya juga kayak welcome banget gitu, maksudnya ternyata setelah 1 minggu jadi tuh setelah proses wawancara itu kita tuh bakal diinfoin katanya maksimal 1 minggu 1 minggu untuk diundang medical check up, habis itu langsung offering letter. Nah tapi setelah aku tunggu 1 minggu itu nggak ada jawaban apa-apa, nggak ada info apa-apa, ya udah akhirnya aku tahu bahwa aku tidak lolos. Sebenarnya agak sedih sih, cuma di sisi lain ternyata ya aku dapat pekerjaan di perusahaan yang aku impikan juga gitu, walaupun pada akhirnya aku resign juga dari sana. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa aku share ke kalian. Mungkin kalian ada yang baru mau interview di BCA atau BCA Finance atau dimanapun itu. Dari pengalaman aku, interview itu kebanyakan cuma mau tahu tentang diri kamu gitu. Jadi kamu harus bisa pilih-pilih kata, terus gimana cara meyakinkan kamu ke recruiter itu kalau misalkan kamu itu kandidat terbaik gitu. Oke, itu aja dari aku sharingnya. Bye bye.